Dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang ini? Suruhlah dia membantu aku." Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi ia hanya memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Hindari kami dengan kuat, sungguh-sungguh, khususnya yang paling penting apa Bapak Ibu? Melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kalau saya sebut selamat pagi, tepuknya sekali. Kalau saya sebut selamat siang, berarti 2 kali. kau tahu? Itu hitungan biasa aja, itu hitungan matematik dasar ya. Ya, kalau selamat siang berarti 2 kali. Kalau selamat pagi 1 kali. Nah, kalau selamat sore berarti 3 kali. Kau tahu? Iya, tahu lah ya. Sama sore 3 kali. Nah, kalau selamat malam Sepi. 4 kali. Kalau gampang. Bukan, tapi silent, oke? Tidak ada tepuk karena malam diberikan Tuhan. Nah, ini kita mau belajar ini lagi. Karena malam dianugerahi Tuhan untuk istirahat. Ya, kecuali yang dinas malam, ya, dokter, perawat, atau yang Polri atau TNI. Selamat siang. Kompak dong. Ayo. Selamat siang. Selamat malam. Sore. Kirain sore. Kita mulai belajar sekarang. Tidak usah menyalahkan temannya. Enggak. Oh, salah. Ya. Mari kita belajar dari apa tadi di sini teksnya yang kita tahu, Maria dan Marta. Karena Yesus bilang Marta, itu luar biasa kalau dibayangkan. Karena dan tekstual begitu. Ya. Tekstual begitu, ayat 41. Coba lihat 41 dulu. Namun Tuhan menjawabnya. Apa yang ditulis di sana? Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya juga bisa bayangkan itu. Sekali lagi ya. Namun, Tuhan menjawabnya. Apa? Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukankah itu kita? Iya. Ya, Hidup begitu. pagi, siang, sore, malam penuh dengan kekhawatiran. Kira. Sama sore. Nah, udah lupa lagi. Ayo, fokus dalam Tuhan. Itu dia pelajaran. 2 pagi 1. Sama sore. Belum. Sama pagi. Sama siang. Sama sore. Sama malam. Ada lagi. Udah urut itu. Udah urut. Oke, apa? Nanti kita coba lagi. Tapi dari ayat 41 ada dikatakan di sana bagian terakhir setelah Marta, gitu kan? Engkau khawatir dan menyusahkan diri. Siapa yang berangkat di sini dengan menyusahkan diri dengan banyak hal? Siapa yang datang ke rumah Tuhan sore hari, siang menjelang sore ini dengan marah-marah? Tidak ada. Bete kalau anak muda sekarang bilang. Ada yang berangkat ke sini kesal dengan anggota keluarganya. Tidak ada. Kita sudah masuk bulan baru, Bapak Ibu. Bulan apa ini? Maret. Sadarkah kita bulan depan, ya, Bapak Ibu, kita sudah masuk pertengahan tahun 2000. Mari naikkan syukur pada
betul. Dan jangan cuma bilang ya udah, pokoknya bangun pagi, tidak tahulah kapan Tuhan panggil dan terserah saja. Oh berhenti yang begitu-begitu. Tapi aku kemarin lihat, kalau aku dikasih pagi dan sebentar lagi siang, atau siang sebentar lagi sore, atau sore sebentar lagi malam, itu Tuhan anugerahkan dianyam dalam hidup kita. Tuhan siapkan semuanya. Kita coba lagi. Sama siang, sama sore, sama malam. Tepuk tangan buat semuanya dari belajar. Coba kita relay, hubungkan sekarang. Dan ini kita masuk dalam tafsir dengan bacaan awal 38 Bapak Ibu. Apa yang ditulis di sana? Ketika Yesus dan murid-murid, itu artinya Yesus selalu mulai dari kelompok kecil. Dia tidak pernah bermain atau bertugas berpelayanan mewartakan kabar baik sendirian. Yesus menggunakan grup, tapi juga Yesus tidak pernah menggunakan grup yang terlalu besar. Grup kecil Anda dan saya, kalau refleksi dari tatanan bagian awal ini adalah keluarga. Jadi marilah naikkan syukur sebelum kita lebih lagi lanjut dengan bulan Mei dengan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk anakku, ya, walaupun sibuk mereka. Terima kasih Tuhan dengan mantuku, ya, walaupun mungkin ada 1-2 kali kita sulit untuk bersama-sama dalam pikiran, ada sesuatu yang ya zaman kita berbeda, zaman now, betul? Hari ini semua sudah AI, betul Bapak Ibu? Sedang diperdebatkan. Kalau lagu bagaimana? Kalau khotbah pakai AI bagaimana? Ya kan? Saya mau berkata AI itu bukan segalanya. Itu alat, betul? Kita yang menggunakannya. Manusia tidak bisa digantikan dengan AI. Besok, bulan depan, 3 bulan depan, atau tahun depan, kita tidak tahu ada apa lagi kan? Hari ini kita belajar sore. Buat setiap pagi, siang, sore, malam. Ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, jalan serta Yesus, jalan sertanya apa? Setiap waktu. Terus jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan dalam. Oke, baik. Jalan kita mulai dengan menengok sebelah kiri. Gak usah berdiri, gak usah. Tapi setiap ada kata jalan, kita berpindah arah. Pertama ke kiri, kiri Bapak Ibu sebelah sana. Tetap di tempat. Oke. Boleh dengan tepuk tangan karena pemusiknya. Nah, apa ya? Nah, saya mau dengar kita tepuk tangan sambil bernyanyi. Mari. Jalan. Baik. Lihat kiri dulu, ya kan? Sebentar. Jadi setiap kata jalan kita berubah arah. Kita lihat kiri dulu sekarang. Mari, lihat kiri. 3, iya. Yesus jalan serta kanan setiap hari jalan serta Yesus seorang lebih samanya. Siap. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya kapan? Setiap hari, pagi siang malam. Di dalam serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tapi
persoalan kan zaman percepatannya luar biasa. Nah, memilih yang tepat di percepatan yang makin cepat, inilah tantangan kita. Hal-hal mendasar tidak bisa berubah. Contoh, berdoa. Betul? Tidak ada anak, apalagi cucu yang sudah punya cucu, yang berdoa kalau tidak ada kakek neneknya, opungnya berdoa. Kalau opungnya nggak berdoa, nggak mungkin kita bisa harapkan ada cucu yang berdoa. Sekarang tantangan kita di IAI tadi itu adalah ini. Lihat. Tibalah ia di sebuah kampung. Jadi, seorang perempuan yang bernama siapa? Marta. Jadi yang tampil dulu siapa? Marta. Maria dan Marta punya spesifikasinya, punya kehebatannya, punya kemampuannya. Tapi Tuhan ajar satu prioritas di sini sedang kita tahu kisah atau substansi firman ini. Menerima dia di rumahnya. Berarti di rumah siapa? Marta. Ya? Tapi yang dikatakan pertama siapa? Marta. Baru disebut berikutnya oleh teks bahwa ada saudarinya yang bernama Maria. 2M. Marta, Maria. Jadi kalau kita sekarang mau berdua, bisa cari temannya berdua, silakan. Berdua. Silakan. Berdua. Marta apa Maria? Bapak sama saya. Berdua, silakan berdua. Bergeser dekat-dekat. Lagu Maria lah, nggak mau lagi puskas. Kita mau adopt teks ini dengan sekarang kita. Saya mau bertanya dengan teman bicara. Nah, ini juga penggunaan etimologi kadang penting gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi teman kita ini kan berdua sudah berdua. Bukan lawan bicara, tapi teman. Alkitab menghadirkan Marta dan Maria bukan untuk diadu. Ini pendalaman kita. Bisa mengerti saya? Tapi Tuhan mau hadirkan sebuah prioritas. Ini yang kita akan bawa pulang nanti. Ayo prioritas untuk berada di kaki Tuhan Yesus. Ini nanti yang kita akan pelajari bawa. Tapi mari berdua. Saya kasih waktu 2 menit, 2-3 menit ngobrol berdua. Ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Ceritakan karya Tuhan yang ajaib dalam keluarga. Satu aja. Pasti Anda bilang, oh banyak, Bapak Pendeta banyak. Satu aja. Buat. 3, 2, 1. Silakan ngobrol, ceritakan kebaikan Tuhan. 2 menit dari Saya sekarang. udah bilang saya semakin cantik. Menurut saya. Kuat. Banyak masalah. Ada dalam sehingga bisa seorang janda ditinggal suami kuat sampai sedetik ini karena Tuhan. Banyak orang nggak mampu kan sakit kamu lagi biasa itu. Itu aja kita kalau dia tanya. Saya seorang janda. Sering makan makan si kampung, ada sarananya malu pertanyaan. Sarananya gini, dai makan kayak gini, dai. Cukup.
Cukup ya, kalau udah ngobrol aja ya, susah ya. Kita akan lanjut. Jadi di waktu yang durasi singkat ini diizinkan nanti dari 2 kita akan jadi 4. Bisa? Bisa. Nanti belum siap. Kalau dari 4 kita akan jadi 6. Kenapa ini kita lakukan? Karena bagian berikutnya, coba ayat 39, lihat di sana. Perempuan itu mempunyai seorang, apa di sana katakan Saudara. jadi teman bicara. Jadi proses hidup ini adalah untuk saudara, bukan untuk diri sendiri. Kita sebetulnya sedang digiring. Jadi kalau beberapa ahli, Bapak Ibu, nanti bisa suruh juga anaknya googling ya, atau Amanginan juga bisa buka dengan Google. Itu sepakat. Jadi dengan kenapa dihadirkan dulu Marta, tidak ada yang kebetulan. Dan bukan untuk kontrak, bukan. Sekali lagi saya ulang. Jadi kehadiran 2M, Marta dan Maria, bukan untuk diadu, bukan. Tapi justru untuk membuat kita makin melihat bahwa waktu Yesus, jadi kalau Bapak Ibu lihat pasal-pasal sebelum itu ada 2 momentum besar secara biblika. Yang pertama, Yesus mengutus murid-muridnya, rasul-rasulnya. Yang berikutnya, Yesus mengutus 70 orang. Jadi bayangkan, dari sekecil Tuhan selalu menyuruh sesuatu yang jadi besar. Dan yang menarik, di pemutusannya dia menyuruh mereka dua-dua. Bisa melihat ini. Jadi 2M itu masuk dalam grand design, bukan sekedar pola pengajaran Yesus, tapi juga sebuah ajaran firman dan pemutusan bahwa hidup kita secanggih apapun zaman ini dan besok, kita bukan hidup untuk diri sendiri. Bisa mengerti? Nah, kalau di dalam ini, yuk kita teruskan ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ini menarik. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus apa di sana? Penggunaan kata baik dalam bahasa Ibrani atau Yunani, bahkan Latin, bahkan dalam Inggris ya, itu memang mendengarkan. Not only to hear, Bapak Ibu, tetapi to listen. Itu beda gitu. Jadi marilah jadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan. Bahkan kita yang sudah begitu diberi kesempatan mengecap asam garam kehidupan, saya harus belajar dari Bapak Ibu. Tapi hari ini kita belajar sama-sama bahwa jangan cuma mendengar, tapi marilah mendengarkan. Sebetulnya kita sudah lakukan kan dua-dua tadi. Oke, sekarang kita mau jadi 4, bisa? Bisa. Hitungan ketiga, nanti kita jadi 4. Tapi saya mau Anda mendengarkan. Mana bedanya itu Pak Pendeta, Bapak Ibu? Amanginan. Tolong ceritakan apa yang terjadi di waktu Anda berdua tadi ke teman pasangan yang baru ini. Bisa mengerti? Apa proses yang terjadi? Apa cerita? Apa makna hikmat yang kita dapat walaupun cuma singkat? Tolong diceritakan pada pasangan kita, teman yang baru. Kalau kita cuma mendengar, mungkin kita bisa lupa, betul? Banyak kita begitu, sibuk pelayanan, bahkan kita nggak usah bicara kerja. Kalau usia kita kan sudah mulai banyak waktu katanya, walaupun sibuk terus kan. Jadi
kita ngobrol ya, waktu beliau jadi MC tuh Ngomong cucu. tuh. Tapi waktu Bapak namanya siapa? Berlin. Waktu ngomong Berlin mengatakan MC, wajahnya tersenyum. Sekarang tidak tersenyum. Tidak mengerti. Mendengarkan membuat Anda bergembira. Tapi kalau cuma mendengar, Anda bisa lupa. Capek kerja, capek dinas, capek tugas-tugas di divisi apapun, job desk, bahkan pelayanan sebenarnya, rapat sana, rapat sini, ya kan, pengurus. Kadang kita pulang rapat, yang ada jongkok. Kalau lagi GBK pindah ya. Saya tidak pesan, ya, dengan tema, dengan tokoh Maria dan Mari pulang rapat dengan suka. Oke, 1, 2, 3, 4 orang. Terjadi 2 orang waktu tadi 2 orang. Kebaikan si kejap dan ini kembali cepat betul mereka kedua pada bukan pembukaan dia Ladina serta Jilina Dina udah lama dan bagaimana syukur pendeta kain jangan jumpa berempat kain dan kamu betul kamu berbuat sering aku ada lagi sabar kita sakit malam aku Ya kan, saya jadi belajar. Ya, cucunya sudah banyak. Kalau saya sedang merindukan untuk anak kami yang pertama untuk dalam tadi kita bicara ada tulisnya juga jodohnya apa itu kan. 1 menit lagi, kita akan terus kita akan runut pendalaman kita. Silakan. sebenarnya dia sama-sama dia mengasihi Yesus, tetapi bentuknya hanya kita. Dia saling berikan kelegaan untuk ini dan apa Tuhan kan. Kemudian kita nggak tahu.
Aku lama di makan di itu lagi tapi mestinya sih kalau salah kata walaupun saya bagaimana dengan iya ibu-ibu? main roti bahagia kalari biar kelasnya kamu lebih ini Yo, kita terbatas waktu. Seru ya? Nah, ya. Kalau bisa pengurus bikin acara ngobrol-ngobrol. Tapi kita dalami dulu. Kita akan masuk jadi 6 orang seperti skema yang kita sepakati sejak awal. Tapi kita kembali ke laptop. Yuk, kita kembali ke Alkitab. Coba lihat ayat 40. Nah, ini menarik. Jadi kalau game anak sekarang itu Bapak Ibu, game ini tiap ayat itu kayak level kesulitannya dinaik. Lihat di mana juga. Sedangkan Marta, apa kata-kata di sana? sibuk sekali Bukan sekedar sibuk, ada keterangan berikut. sibuk sekali
Dia sibuk menyalahkan. sekali. Jadi kita bisa bayangkan Yesus. Tapi terima kasih tadi ada ilmu masukan di sana. Kalau nggak ada Marta, nggak ada yang menyambut Yesus. Betul? Welcome, Guru, Rabuni, Tuhan, selamat datang. Lalu Yesus kita bayangkan tafsir lewat bahasa tubuh ya. Lalu Yesus duduk. Benar? Kira-kira Marta di mana sekarang? Lalu lawan dia dapur ke dalam budaya Israel kuno, di pintu masuk itu ada minimal di sebelah kanan ada bejana isi air. Ada dua, kiri kanan. Fungsinya apa? Membasuh. Kira-kira kalau lagi kesibukan begitu, siapa yang siapkan itu? Marta. Marta. Dengan kata sibuk sekali, Yesus dipersilakan dulu. Benar? Coba maknai dalami begini. Lalu Maria di mana? Nah ini tuh, levelnya makin tinggi. Kalau kalimat di TB2 di dekat kaki Yesus Tuhan. Namun pelajaran kita hari ini di tengah kecanggihan zaman ini, itu kan berarti harus dimaknai dengan positif. Sekali lagi izinkan saya, bukan berarti diadu di 2M ini kan. Obrolan kita kan seru. Kalau dari dua sudah kita anggap lawan, kira-kira ada komunikasi? Nah. Jam 5. Kalau sudah ada kecurigaan, apakah ada relasi? Jadi mendengarkan adalah wujud dari pelajaran salah satu yang besar dari Yesus. KASI K. Jadi kalau Anda mau menjadi anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, ayo mau mendengarkan. Maria lebih hebat dari Marta? Enggak juga. Marta lebih hebat dari Maria? Enggak juga. Tapi yang bagian penting, sesibuk apapun engkau, Yesus ingin berkata, dengarkan suara, bukan suaramu sendiri. Kadang-kala kita hidup dengan itu tadi, kekhawatiran. Inilah Marta sibuk sekali melayani titik. Ia mendekati Yesus. Marta, wah, dia tiba-tiba datang ke Yesus dan dia bilang, Tuhan, apa di sana? Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang? Kalau bukan aku, maka komisi ini gak bisa berjalan. Bisa mengerti? Kalau bukan saya, bahaya, apalagi dadanya sudah dibusungkan, maka panitia ini tidak akan bisa lanjut. Kenapa gereja-gereja kita salah satunya mengutamakan paduan suara? Karena dalam paduan suara ada harmoni, betul? Ya satu adalah dasar sopran, tapi tenor, alto, bass itu menjadi sebuah harmoni. 2 jadi 4. Sekarang sebentar lagi jadi berapa? 6, ya. Saya mau 6 ini untuk ayat yang ke-41. Ya. Jadi setelah protes itu si Marta, kenapa aku kok masa gak peduli sih guru? Masa aku dibiarkan melayani seorang diri? Tuhan
Tuhan menjawabnya, ya. Itu tadi. Bisa ganti nama kita sendiri, ya? Bisa? Dengan nada Marta, bisa? Bisa. Ya, supaya dalam ini pendalamannya. Kalau saya panggilan saya Dodo, ya, Dodo. Nama saya itu Sindo, tapi dari kecil Sindo, Dodo, jadi Dodo. Saya akan bilang Dodo. Bisa sebut namanya sendiri? 1, 2, 3. Kok khawatir dan menyusahkan diri dan Coba kita ulang lagi. Bawa ini sampai pulang ya, sampai pulang dan kita akan terus bukan menertawakan orang lain, tapi menertawakan diri sendiri. Ya itu aja kok, takut bukan main. Sampai nggak mau makan, sampai susah tidur, bisa mengerti apa? Iya, kadang-kadang kekhawatiran kita tidak sebesar apa yang kita takuti. Iya kan? Coba lihat sore hari ini, begitu banyak yang datang. Tadi saya dapat informasi yang hari Senin lain kita online. Itu berarti kan gaya itu, gaul kan di sini lansianya. Semua tinggal pakai handphone. Minimal suruh anak atau mantu atau cucunya, tolong bukain dulu online. dilibatkan. Zoom, bener kan? Iya, itu berarti ada anak, mantu, cucu. Disyukuri betul. Itu berarti ada internet. Itu berarti ada Zoom. Kalau mengingat Zoom pada COVID kemarin, kita jadi mengerti firman Tuhan. Baptislah semua orang di dalam namaku. Ya, pergilah sampai ke ujung bumi. Tapi ayat berikutnya, dan ajarkanlah mereka. Di konteks itu kita bisa kan mikir sebetulnya kalau posisinya apa adanya pada saat itu kita jadi murid. Guru, gitu ya, mungkin kita balas ya. Guru, bagaimana bisa aku ajarkan sampai ke ujung? Oh iya. Belum ada jalan tol, belum ada pesawat, belum ada kapal besar. Tapi waktu ada internet, apalagi Zoom, benar, bisa mengerti, memaknai. Oh, ajaib kau Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Itu kan di mana-mana tuh. Tapi ada bait satunya. Bila kuning sama-sama bintang gemerlap dan bunyi guru iman datang dari pendengaran. Ya Tuhanku, tak putus seluruh hidup kita sampai ini dan besok. Maka jiwaku pun memujimu. Kau Allahku. Maka jiwaku sungguh besar. Kau Allahku. Kalau mendengarkan sudah kita maknai, kita sampai pada bagian terakhir. Bahwa dari ayat yang menjelang terakhir 41, kita melihat bahwa kekhawatiran adalah penyebab utama undurnya iman. Mari kita balik sekarang dalam pendalaman ini, refleksi itu pantulan ya Bapak Ibu. Bahwa apapun yang akan terjadi besok, aku percaya Tuhan tidak akan pernah membelakangi aku dan keluarga. Betul? Dari perjalanan obrolan kita berdua lalu jadi berempat. Sebentar lagi 6. Mari beri kekuatan waktu nanti 6.
tolong pilih satu orang. Ya, Anda boleh doakan, boleh. Anda kasih kekuatan, boleh. Apa saja kalimat yang memberi damai, sejahtera, kegembiraan, atau minimal bikin dia tersenyum. Bisa? Ini yang mau kita coba. Kenapa? Lihat 42. Jembatan 41 ke 42. Lihat. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan, kalau TB 1 perka, TB 2 hal. Coba itu. Jadi bukan hanya kejadian, fenomena, perkara, tapi juga kita seringkali meribetkan dengan hal-hal yang kelihatannya kecil. Ada ibu di jemaat kami, dia sampai kebingungan, stres, minta supaya, karena dia udah susah untuk keluar rumah, supaya anak mantunya datengin tukang salon ke rumah. Apa itu? Cuci keramas. Nggak usah keribat yang lengkap, ya keramas ya, pijat sederhana. Tapi bagi anak mantunya itu nggak terlalu penting. Bisa mengerti perspektif. Tapi bagi si ibu ini, itulah yang penting. Nah ini. Jadi bagaimana membukakan hal kesadaran seperti ini? Nah ini kesadaran itu penting untuk pertumbuhan iman. Ya, kesadaran itu penting untuk pertumbuhan iman. Itu mengapa Yesus tadi bilang apa? Marta, duduk. Nama sendiri. 1, 2, 3, kita 6 orang, lalu tolong didoakan 1 orang, pilih aja. Atau ditanya dulu apa yang mau didoakan, boleh. Atau kasih kekuatan, kasih semangat, kasih kesukacitaan, kegembiraan kepada dia. Kenapa? Ya, 42 jembatan. Koma. Ya, di situ koma kan? TB 1 koma juga kan? Perkara koma, betul? Bukan titik kan? Itu artinya kalau ada koma, 2 ayat ini sebetulnya satu aslinya. Tetapi lihat kalimatnya, tetapi kata. Kalimat setelah tetapi selalu lebih penting daripada sebelum. Bisa mengerti? Jadi kalau kita bla 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 gitu. Tetapi, nah biasanya setelah tetapi itu lebih penting atau konklusi ya, atau kesimpulan. Tetapi hanya berapa? 1 saja yang perlu. Oh, ini prioritas. Sama-sama bilang prioritas. Bilang kiri kanan prioritas. Udahlah ya, jangan terlalu ribet sama yang tidak penting, yang negatif apalagi. Jangan terima semua hoax, sampah rohani apalagi. Ya. Tetapi hanya 1 saja yang perlu. Titik 2. Maria telah memilih bagian yang tidak akan diambil dari dia. 1, 2, 3. Silakan 6 orang. Kasih semangat, bawa pada yang paling penting, dan kita saling membawa pencerahan, kesadaran, saling menguatkan, mau mendoakan juga boleh. Iya, bergabung boleh. Silakan. Ya, sana juga. 3 menit dari sekarang. Kami bersilakan.
Gimana nanti? Bagian hari 6. Nah, Ini masih mantap apa? jadi apa yang bisa kita Tuhan, kami tadi rasakan yang nggak mampu, kasih anda lagi. ya, Jadi tapi bisa kuat hanya karena Tuhan. bukan yang lain. Makin ABG. Sekarang. Tapi persoalannya makin sabar apa makin marah-marah? Oh, makin sabar banget. Iya, betul. Iya. Silakan. Silakan pilih satu orang untuk diberi kekuatan atau saling mendoakan. Aku pengen masuk ke pasar. Dan untuk orang kasih. Aku oh iya kita belum pernah firman Tuhan. Kalau nih jawab. Saja makanya kalau lagi karena yang 42 ini rating sini Maria kan sudah menghilangkan Jadi satu orang satu ya, bukan satu kelompok pilih satu orang enggak ya. Betul, ya, bisa berantai juga boleh. Tapi juga masing-masing bisa pilih pola, mau mendoakan, mau bikin yang lucu, iyalah, setengah pemilu ya, dalam Tuhan. 1 menit lagi dan kita akan selesai dan kami kembalikan di tugas sudah moderator luar biasa. Kita sampai tiba silakan 1 menit lagi. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang saya hormati. Nanti tapi malang dapat konten nanti sering banget gitu. Kamu juga galak apa di sini mereka ternyata perang ini lagi. Jadi kalau kita lah. Nanti jujur bibi. Apa lu tuh sahabat Iya, baik. Waktu juga membatasi. Sudah bilang terima kasih sama teman bicaranya. Terima kasih, jujur. Ya, Tuhan berkati. Kita mau melihat bagaimana itu terjadi
bisa angkat tangan kanan kita. Saya pernah melakukan ini di khotbah di sini kalau tidak salah, tapi izinkan, mungkin masih banyak yang belum tahu. Tolong kasih ke temannya sebelah kanan, jadi nyambung di dalam kelompok 6 orang itu. Iya. Di dalam kelompok. Mana nih? Tepuk. Dikasih di pundaknya. Oh iya, taruh tangannya di Pundak pundak. di kawan kelompokmu. Belakang Bapak Bandu Ben, intinya. Karena kita hidup bukan seorang diri. Pilihan yang paling tepat adalah mengasihi kamu. Ini yang kita pelajari dan akan fokus pagi, siang, sore, malam. Terus mengasihi orang lain. Saya belajar dari kelompok salah satu dari doa pun kita harus mulai lebih banyak bukan doakan diri sendiri. Ya. Yuk kasih di pundaknya tangannya. Kasih pundaknya. Ditekuk-tekuk. Kasih orang lain. Jangan Terima kasih ya. jangan mengasihi diri sendiri. Jujur. Ya. Kita Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Ayo ditekuk-tekuk pundaknya. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kurang kencang. Bapak Ibu. Anda hebat. Anda hebat. Anda kuat. Anda kuat. Tuhan yang kuatkan. Tuhan yang kuatkan. Amin. Jadilah pelayan Tuhan. Jadilah pelayan Tuhan Seperti Marta dan Maria. seperti Marta dan Maria. Makin dekat sama Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Jangan khawatir. Bersuka cita. Bersyukur. Bersyukur. Tuhan berkati keluarga. Tuhan berkati keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini agak dikeplak. Kalau Betawi kan agak dikeplak. Amin. Saya berhenti dulu di situ. Nanti kita lanjut lagi karena masih ada waktu sedikit. Dengan tangan kiri kita lakukan nanti ya. Kami kembalikan. Tangan dulu. Ya, nanti masih ada kesimpulan. Nanti mungkin pendeta bisa menyimpulkan lebih luas lagi. Saatnya kita masuk di pemahaman teks yang dibawakan oleh diaken kita, diaken emeritus Nande Ami Purba. Sorry Bu. Ya, maaf kami beri waktu. Waduh, kelihatannya udah begitu melekat sebenarnya firman ini di dalam ingatan kita ya. Khususnya ketika pendeta membuat aksi, biasanya aksi itu tinggal di dalam memori kita itu lebih panjang daripada hanya bicara. Tentang Maria, tentang Marta dan Maria ini adalah dua orang yang selalu dipertentangkan. Tetapi hari ini mereka katakan bahwa sebenarnya kita jangan katakan dipertentangkan, tetapi sebenarnya itu boleh dikatakan mereka itu sebenarnya kalau di progres ke depan itu bisa menjadi mitra. Apa yang kita lihat ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke rumah. Sebenarnya Marta, Maria, dan Lazarus ini tiga orang yang sangat dikasihi oleh Yesus dan mereka sangat dekat dengan Yesus. Kita juga ingat bagaimana ketika Lazarus mati, kemudian mereka langsung menghubungi Yesus dan kemudian bagaimana Lazarus membagikan oleh Yesus. Nah, cerita kali ini adalah bagaimana ketika Yesus sampai di rumah mereka, ditanya, tentu sebagai sahabat, sebagai orang yang dekat, sebagai hubungan persahabatan yang luar biasa mereka dengan Yesus itu, mereka pasti bahagia. Waktu kita lihat dari Moita, dia menghormati benar Yesus itu pasti. Marta apa yang dikerjakannya?
Sepertinya kita pun pasti seperti itu. Ada tamu kita, apa yang paling enak? Apa yang paling enak? Biasanya seperti itu, apalagi kalau kita perempuan ya. Langsung pikiran kita, kayak kamar renang, kayak susu, kayak kamar hangat, biasanya begitu. Itulah yang dilakukan oleh Marta. Sebagai seorang tuan rumah, itu wajar sekali dilakukannya. Nah, bagaimana dengan Maria? Maria mungkin langsung punya hubungan yang spesial juga, tetapi dia jadi keduanya ini sama-sama mengasihi. Hanya bentuk bagaimana dia mengasihi itu yang beda. Satu mempersiapkan semuanya supaya Yesus ini bisa menikmati ini, dan seterusnya. Nah, Maria dia pengen cerita. Kalau dipikir-pikir kadang-kadang malas kembali ke Maria ini. Nah, sebenarnya kita tidak boleh kalau tadi katakan bahwa seperti Marta dan Maria, sebenarnya itu hanya bagaimana sebenarnya supaya Marta yang menyuguhkan semuanya itu lajujun. Itu akan kata pendeta tadi, jangan marah-marah. Dia mungkin capek. Akhirnya dia bilang, Yesus suruhlah, masa kau biarkan sendiri si aku? Bilangin Maria itu jangan dulu aja terus di situ. Pasti kita perlu sebagainya. Saya terus di sini, dia duduk-duduk aja di situ ngobrol dengan tamu. Nah, sebenarnya seperti itu. Itu yang sebenarnya tidak pas. Nah, jadi di dalam beberapa teks itu banyak disampaikan bagaimana supaya tidak juga terlalu menyudutkan Maria. Seakan-akan bahwa Maria ini tidak mau mendengar firman. Sementara si Maria tadi mendengarkan firman. Apakah seperti itu di dalam kehidupan kita? Itu yang pilihan. Jadi sebenarnya hidup ini adalah pilihan. Pilihan etis bagi orang Kristen itu seperti apa? Kita tidak salah. Misalnya nih, kita PA. Nah, PA seperti ini. Bisa saja kita banyak kesibukan. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan tempat ini bersibuk ria. Itu yang tadi katanya Marta. Itu yang sedih. Kita datang ke suatu tempat, kemudian kita jadi panitia, lanai si begigil firman Tuhan, itu yang salah. Jadi kalaupun kita jadi panitia, tidak berarti bahwa kita kehilangan firman Tuhan. Ya, kita jadi panitia, tetapi itu sebabnya kenapa juga di dalam kepanitiaan itu tadi pendeta katakan ada pembagian kerja. Ada mitra kita, teman kita itu yang kita sampaikan dia sebagai Marta, tetapi juga dia tetap sebagai Maria. Dia tetap melakukan itu. Nggak mungkin kita bilang, kalau begitu lagi semua yang datang ke situ yang capek, nggak dengar firman Tuhan lagi karena yang lain nggak mau ambil bagian. Nggak seperti itu. Ya. Bagian-bagian itu juga penting. Apa yang dikerjakan oleh Marta itu bagian yang penting. Menyambut tamu, iya. Tetapi jangan sampai kelelahan. Itu yang tadi katakan, kamu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak penting. Wah, sedih sekali ya. Sedih tuh. Karena sebenarnya coba kita lihat, kenapa kita sering TPA nih kan gitu. Tapi sibuklah aku. Padahal yang kita cari itu kita tinggal semua. Percaya nggak? Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga yang lainnya itu akan ditambahkan. Sidak kita yang kita capek-capek itu sebenarnya tambahan lagi. Ya. Tambahan, dan itu yang dibilang Yesus. Marta, aku takut. Dan dia gitulah sebenarnya Tuhan itu bilang. Benar sekali pendeta Bujur. Ya, jadi diingatkan kita bahwa ketika dikatakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Saya pernah dengar satu ilustrasi bagaimana ada pilihan kepada seseorang. Ada pilihan cinta, ada pilihan kasih, dan ada pilihan harta. Dia disuruh memilih itu. Oke, pilih ini, bingung lah dia, apalah. Harta yang aku perlu, cinta juga iya,
kasih, kok yang lainnya jadi ikut? Nah dibilang, kalau tadi kamu pilih harta, yang ini gak ikut nih, kasih sama cinta. Tetapi kalau kamu pilih kasih, yang ini ikut semua. Bagian kuat kita, Pe. Jadi kita tidak abaikan bahwa kehidupan dunia kita perlu. Gak mungkin juga kita lala bertoto, ya lala kita ke gereja. Tapi laksi dari kita enggak. Jadi yang kita kerjakan itu adalah bagian dari iman kita. Jadi kita tetap duduk di kaki Yesus seperti Maria. Bukankah tidak dilarang bagi kita ketika kita berkendaraan, kita tetap berdoa. Ketika kita melakukan apapun, ada doa di dalam. Apapun yang kita kerjakan sebenarnya, kita harus lihat saya ini lakukan untuk apa. Jadi pernah ada wawancara terhadap seorang yang akan masuk kerja. Kemudian ditanya, kamu kerja ini buat apa? Ya, supaya saya dapat uang. Oke, setelah dapat uang ini buat apa? Ya, jadi saya bisa biaya keluarga saya bisa menyenangkan ibu saya bisa ini. Nah setelah itu apa? Ya saya bisa jalan-jalan. Setelah itu apa? Ya, saya bisa ini. Tidak ada dalam pikirannya itu bagaimana dia bisa melakukannya itu sebenarnya buat Tuhan. Ya, ketika kita bisa menyenangkan orang tua kita, bukankah di dalam itu sebenarnya ada kasih? Yang sebenarnya itu adalah pemberian Tuhan kepada kita, dan itulah sebenarnya yang dituntut Tuhan dari kita semuanya. Jadi firman kali ini membawa kita untuk melihat bagaimana Tuhan itu sebenarnya menjadi prioritas. Tadi disampaikan di awal, menjadi prioritas. Jadi kalau aku memang pegangannya selalu itu, ya, Matius 6 ayat 33 itu. Dan saya rasakan memang ketika kita mendahulukan Tuhan itu beres mencari kerina. Tetapi kalau kita tinggalkan Tuhan, yang tadinya kita mau kerjakan ini malah tak benar. Kenapa sebenarnya kita ketika bangun kita awali dengan doa? Tapi seringkali kalau saya tanya anak sekolah minggu saya, yang sering mereka kerjakan adalah doa waktu malam. Nah, tetapi kenapa pagi-pagi tidak? Udah sibuk udah buru-buru. Saya bilang, malam apa yang kamu doakan? Saya minta supaya Tuhan sertai kami dalam tidur kami, jaga kami, berikan mimpi indah. Anak-anak selalu gitu, berikan mimpi indah supaya kami besok bangun dengan selamat. Kemudian bangun pagi-pagi, ngapain? Lupa bilang terima kasih. Nah, jadi sebenarnya ungkapan terima kasih kita karena kita sudah diberi kekuatan baru. Dibilangkan di saat tidur kita itu Tuhan memberkati kita. Dan pulang belum kita lawat kita tidur itu Tuhan memberikan kekuasaan baru bagi kita. Selalulah dalam kehidupan kita apapun yang kita lakukan, selalu dekat dengan Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan kita yakin dan percaya pada Tuhan turun bagi kita semua. Jujur. Mandu Diaken Emeritus Nande Ami, saudara terkasih, sebelum kita masuk ke diskusi ada dua. Kita angkat satu pujian KEE 249 ayat 1 dan 3, ajar aku oh Tuhanku. Datang mengerem kenal
Rina jadi gemetar. Ada cerita tadi ya di bimbingan, Bapak sibuk kelem-kel Athena anak-anak, terlebih-lebih anak sada-sada. Ayo kira-kira kesalahan Bapak sibuk, rasnade sibuk, ibas pekena-kena anak di tengah jabu. Ini diskusi yang nomor 1 aja saya bacakan dulu. Kami serahkan Man Pandu, dia akan emeritus Nande Pirip Sebaya. Ujur Man Pandu Rina, waktu membaca firman Tuhan tentang Marta dan Maria, saya sempat bilang, sayalah itu Marta, sayalah Marta, gitu. Saya baca terus ya. Kenapa saya katakan demikian? Saya Marta. Itu dulu, jangan terus ngecok sampai sekarang, gitu ya. Saya senang dengan kesaksian ini, gitu. Dulu saya gitu, sibuk gak karu-karuan, apalagi kalau mau PJJ. Sehingga kadang-kadang nggak baca lagi apa yang akan menjadi tema bahan PJJ nanti malam. Saking sibuknya mempersiapkan. Tapi bersyukur. Firman Tuhan katakan di Wahyu 3 ayat 19, ya. Anak yang kukasihi kutegur, ya. Terima kasih sama Tuhan saya ditegur, ya. Karena teguran Tuhan yang membuat saya menjadi berubah, ya. Marta dan Maria. Dulu mungkin kita berpikir aku nggak mau seperti Marta, tapi hari ini apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui hambanya Pendeta Lusindo, bahwa Marta dan Maria sama-sama dikasihi Tuhan. Ya, mungkin Marta terlalu sibuk, tapi ini satu contoh teladan supaya bagi kita yang tahu sudah sejarah tentang Marta dan Maria, kita dapat memposisikan diri kita bagaimana seharusnya kita menjadi anak Tuhan. Ya, Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Dia ingin kita mendengarkan Dia. Ada komunikasi antara kita dengan Dia. Makanya dikatakan Dia hanya sejauh doa. Ya. Saya rasa mungkin di GBKP memang selalu sibuk dengan hal-hal yang mungkin gak penting. Kalau konsumsi gak ada, wadah sibuk yang mengurus konsumsi, sehingga lupa ada konsumsi yang utama yang kita butuhkan untuk menjadi kekuatan yang super di dalam kehidupan kita, ya. Kalau diskusi tadi sudah dibacakan, ya, namanya juga Bapak sibuk, Nande sibuk. Kalau udah namanya pun itu, untuk terbayangkan kita kayak apa dia, ya, sibuk. Lanai ini Nanda Pendeta tahu, ya, waktu Yesus datang aja di Marta menyiapkan itu, tapi sudahnya dia seliweran.
dia lupa kalau kebutuhan itu pun kalau tidak di dalam Tuhan pasti kecewa. Pasti kecewa karena kita menjalani anak baru, dia nggak akan tahu bagaimana memanage apa yang ada, yang sudah diperlengkapi oleh Bapak Ibu dan Adik Ibu. Ya, ini akibatnya sehingga si sibuk ini pun anaknya jatuh ke dalam hal-hal yang begitu mengerikan. Dan ini terjadi, saya nggak mau bilang yang jauh, terjadi
karena depan Enda. Kami bacakan ya. Mari. Kini teken banci mengubah perilaku, ras meningkatkan spiritualitas. Sedangkan kebanyakan doni Enda lah boleh kekal. Kai ngasi jadi prioritas ibas jabunta gelah jabunta ula bagi jabu bapak sibuk kecewakan seisi jabu dipersiapkan kami diskusi nomor 2 dalam kata dibaca baci berkurang kini teken baci mengubah perilaku ras spiritualitas, sedangkan kebanyakan dunia dalam politik kaya menjadi sebuah prioritas sebab bukan belajar buka pula bagi bapa sibuk kecewa kalau bisa jago. Aku buat kuat-kuatan Nina, kuat-kuatan peristiwa ayat lalu ajarkanlah disiplin masyarakat, dukungnya kita kenal, adilah isapati dulu yang terbanyak. Jadi teman tadi pasolnya pilihan supaya sebagai orang tua kita harus tanggung jawab membayar anak bersembah Tuhan guna prioritas utama sebagai orang tua. Tapi bas kenyataannya sendiri kurang. Bagai sinyarkan kita yang tekan laki aja dia nak pernah belum ya pagi emang salah apakah zaman budaya sinar kurang seperti Tuhan Yesus Kristus adikku pernah nanya bapak si bulan anak-anak dia udah suka HP jadi anak-anak itu gitu apa kucing dan germatan untuk pagrina kacamata kita kan salah ini aku lagi ngapain main HP, gue main HP. Jadi anak kita, ya apa sih? Sibuk amat sih nenek-nenek gini cerewet tidak padahal kita maka gue bagi sehat
diselamatkan, jadi terang di dalam kehidupan kita, membimbing setiap jalan kita menjadi takut akan Tuhan. Anak-anak kita, tubuh kita, pikiran jadi terang yang jadi malam kita dan puji kepada Tuhan. Bahwa kita akan pulang sebentar lagi untuk menjadi penyalur suaranya Tuhan. Jadi terima kasih dari dua di diskusi kita yang poin 6 yang dari Emeritus Nandi Philip Sebayang, luar biasa. Juga dengan Nandi Santa Melawi, ya, luar biasa. Kalau diberi kesempatan kita satu-satu juga luar biasa sekali, tapi waktu kita. Tapi saya mau titip satu hal. Sekarang mari kita pulang sebentar lagi. Dan inilah bagian akhir untuk kesimpulan. Bapak Ibu, perdengarkanlah dan buatlah anak mantu dan cucu-cucu mendengarkan. Jadi timing yang paling tepat, ada yang teori mengatakan beberapa buku itu di saat pagi tadi, waktu jam 4 atau mau berangkat mereka, atau waktu malam, waktu berdoa. Tapi yang lebih indah adalah memperdengarkannya seperti whisper, seperti berbisik, namun kuat dalam iman, harapan dan kasih ke telinga mereka. Jadi kalau kita ketemu bisa kumpul bukan hanya pagi atau malam saja, tetapi juga pada saat mereka cium kita. Ya Bapak Ibu, saya mau ini jadi sebuah kesimpulan tapi juga sebuah komit baru bahwa kita perdengarkan cinta kasih Tuhan. Bilang di telinganya, tidak usah berteriak, tapi dengan kuat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Mama sayang, tapi Tuhan paling sayang sama kamu. Dia akan kasih jalan. Dia akan buat engkau boleh lancar berhasil dalam pekerjaan, bisnis, atau apa saja. Kalimat yang singkat-singkat. Namun yang kedua adalah pulang kita sebentar ini kesimpulan dari Marta dan Maria. Bagaimana kita boleh membawa orang lain, keluarga dan orang lain, siapapun suku, agama, itu mendengarkan Tuhan lewat tingkah laku, lewat keteladanan. Nah ini. Jadi terima kasih untuk proses belajar bersama. Saya sendiri yang cuma sedikit-sedikit jalan ke tiap kelompok atau dari 2, 4, dan 6 terakhir tadi, banyak belajar. Terima kasih Bapak Ibu, dan proses kita akan berlanjut. Tapi titip saya tambahkan tadi, berbisiklah tapi kuat. Jadi kalau manusia setengah sadar lagi mau tidur atau bangun tidur, itu sebetulnya momentum paling tepat. Saya tambah sedikit saja, ini pengalaman pastoral teman-teman. Bagi kekasih-kekasih kita, keluarga atau sahabat kita yang sudah sangat lemah, sakit, atau secara medis sudah mau mencapai garis terakhir, bisa mengerti maksudnya. Itu dibutuhkan juga mereka mendengarkan kasih Tuhan. Melalui siapa? Melalui kita. Melalui orang-orang yang dicintai dan mencintai. Melalui pendeta. Melalui para pelayan majelis. Melalui teman paduan suaranya. Melalui teman PK-nya. Melalui teman di dalam lansia. Berbisiklah di telinga mereka, karena orang pada saat seperti itu, dalam beberapa buku bahkan pastoral pengembalaan yang kontemporer, mereka bingung, udah nggak bisa lagi kuasai dirinya. Ini apa ini? Aku kok nggak bisa angkat tanganku, aku nggak
datang padamu, duduk di pangkuan kita, ya, itu momen yang mahal, Bapak Ibu. Perdengarkan. Saya aja ikut nyanyian kita, ya, ya bahasa Karo kan? Saya menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Karena ada strum yang tidak bisa dibohongi. Ada Roh Kudus. Jadi kalau cucu datang sambil main-main, mereka cerita tentang sekolah kuliahnya, atau mereka minta doain doa, ya opung doain doa. Itu momen kita bilang sesuatu di telinga. Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti membuat engkau jadi garam dan terang. Begitu juga pagi, begitu juga malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta dan pada PA hari ini Pendeta. Terima kasih Tuhan memberkati pelayanan Pendeta dan memberkati semua keluarga. Saatnya kita masuk di persembahan. Persembahan, mari si kamu persembahan ayat 1 dan 2 saja. Pada pemerindu oh Tuhan, berjuang-juang hendak ibas jauh, jangan beri bagaimana Yesus, ajari kami sembah bandu Tuhan, lama lentah terasa ibas musuh. Dikini jaga kedua pas berlalu, pas terkelengi diolah kita perlu, masih menguli lapin kita baru. Tuhan ibadah tetap si masuk-masuk. Ulang ayat pertama. Sekal simpana pemerendu oh Tuhan, berjuang-juang kerina ibas jabu, lalit si magin pinakitlah bertahan, ngatakan bujur suka iman Bandung, gogak buah bagi-bagi sini suan, jangan pemeri bagaimana Yesus, ajari kami sembah bandu Tuhan. Diundang dibogekeun momen banta untuk tanggal 10/2 Senin Sire MKPP Anta secara Zoom. Jadi bahanna pagi basuh bahanan Rasul 2 ayat 43-47. Temana ingat sumpah mereka keriahan mangsa itu. Pembicara pagi MK Pendeta Evelita Ginting, moderator pagi Ketua Anta Bapak Karina Sepiring, doa pembuka pagi Nora Emeritus Nade Maskur Lian, pembahas teks MK Bapak Silvi Sebayang, diskusi pertama rasi kedua akan MK Biarkan Nade David Binem, pengumuman pagi di Bese Nade Istana Sinudiga Kosta MK Tim Haiti. Jadi kita bakal ngomong Bapak Katrina siang yang kita gelar karena kita ikut ibas Zoom sebab arah perpulungan kita lewat Zoom kita mendapat berkat dari Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang kita dengar. Bujur kita Katrina. Masuk ke yang terakhir, penutupan. Ini doa syafaat, doa persembahan, doa penutup, sekaligus doa makan. Tapi maaf Mbak Krina, kemungkinan makanannya belum sampai karena hujan. Ya, jadi karena diantar naik sepeda motor, jadi
diinfo kalau belum bisa jalan gitu karena hujan. Tapi sekaligus doa semuanya pendeta. Baik. Tetap kita hening, kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita bersatu di dalam menyiapkan syukur, juga mengaturkan persembahan, juga syafaat-syafaat kita. Kita diam sebentar, hening di dalam saat. Segala hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hamba pribadi bangga dan bersyukur padamu bagi kemuliaan-Mu, untuk logos-Mu, untuk firman-Mu, untuk pengajaran-Mu di PA Zaitun kami, orang tua kami, Bapak Ibu, para senior yang luar biasa di sini, GBKP Rungkut Keberuntungan, Zoom ataupun onsite seperti sekarang. Benar seperti pengumuman yang barusan diwartakan, kami menerima berkat kasih pengajaran. Tuhan berkati baik onsite maupun online dan seluruh program dari Zaitun GBKP Rungkut Keberuntungan kami. Oleh karenanya kami teringat Tuhan kepada semua para Zaitun dalam mengikuti berbagai program ibadah, acara khusus PA di setiap hari Senin. Tuhan tambahkan kekuatan jasmani tentu, tapi kami belajar, kami percaya, kami berserah lebih lagi. Marta, Maria, kami memohon kekuatan rohani. Tumbuhkan kami, berakar, bahkan berbuah nyata. Kami serahkan juga kehidupan anggota Zaitun secara keseluruhan, baik anak-anak, para mantu, dan juga anak-anak kami, dan khususnya juga cucu-cucu kami. Oh Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau memberikan hadiah kado-kado yang termahal dalam hidup manusia, keluarga dan keluarga besar. Ikat kesehatian tiap keluarga, cinta kasih anak orang tua anak. Sekali lagi para menantu juga termasuk yang sudah kami posisikan tentu sebagai anak-anak kami. Kakak beradik, pasangan demi pasangan dari anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, tetap di dalam sehati mendengarkan Tuhan lewat doa keluarga. Kami mau bangun mesbah di rumah tangga kami lebih lagi. Terima kasih kami belajar dari dialogmu Tuhan Yesus Kristus dengan Maria dan Marta. Kalau di tengah kesibukan apapun, mampukan kami untuk saling memperdengarkan akan suara. Kami berdoa untuk setiap pergumulan, tantangan bahkan Tuhan, kami serahkan Tuhan. Ajar kami setiap keluarga dan keluarga besar, seluruh anggota Zaitun betul-betul berserah hanya pada Tuhan, menempatkan fokus pada firman-Mu, fokus bersyukur dalam segala, dan lebih lagi fokus untuk lebih banyak memperhatikan orang lain daripada diri sendiri. Kami mau tempatkan Engkau sebagai prioritas kami Tuhan. Oleh karenanya berkati pengurus dari Zaitun, semua anggota, ibu, bapak, setiap keluarga besar. Tuhan berkati urapi juga para pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta dan pendeta pendamping, pertua diaken emeritus juga Tuhan.
seluruh keluarga mereka, pengurus kategori, termasuk Zaitun kami. Tuhan berikan kesehatan tambah-tambah. Tuhan berikan kerendahan hati. Jangan biarkan kami sibuk saja. Kami belajar sore hari ini betapa kami harus mendengarkan Engkau selalu. Bahkan di kesibukan kami serempet apapun, tapi juga di waktu-waktu yang Tuhan sediakan untuk kami diam teduh di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan kepada seluruh Pertua Diakan GBKP Rumpun Kebayoran Lama, termasuk baik yang masih aktif dan khususnya kepada yang emeritus. Tuhan berkati, walaupun emeritus, pelayanan tetap untuk menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk semua petugas, pembicara, dan semua yang terlibat di PSA itu hari ini. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan. Tuhan urapi di dalam setiap keberadaan orang-orang yang Tuhan sudah siapkan. Mungkin masih berjuang untuk perjalanan yang menuju rumah, jaga ini ya Tuhan. Tapi kami bersyukur sekali lagi dan lagi untuk teman-teman, sahabat-sahabat dari Zaitun ini Tuhan. Ini mahal sekali di tengah keangkuhan zaman, individualisme era ini Tuhan. Kami mau belajar untuk kami mau jadi Maria dan juga Marta bagi orang lain, menyenangkan hati Tuhan, melayani sesama, khususnya yang letih lesu, berbeban berat. Kami berdoa untuk HUT Zaitun ke-10 Klasis Jakarta Banten yang akan diadakan tanggal 17 Mei 2020. Kami berdoa seluruh persiapan dan pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk setiap bagian dari kami di dalam pergumulan kesehatan. Kami berdoa Bapak, kami serahkan, mohon penyembuh, pemulihan di dalam darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus untuk Pertua Emeritus Bapak Bina sendiri, Nande Tawan Brahman, juga pemulihan untuk Diakan Emeritus Nande Siska Purba, Naras Emeritus Bapak Siska Purba, juga untuk Nande Dewan Mani. Juga mohon Tuhan kesembuhan pemulihan untuk Bapak Faria sendiri dan Nande Faria sendiri. Juga kami teringat mohon Tuhan kasih-Mu pemulihan untuk Bapak Erika Sinulinga dan Nande Erika Sinulinga. Juga untuk Nande Roy sendiri Boru Purba. Juga untuk Diakan Emeritus Nande Kristarigan Boru Subaya. Juga Tuhan kesehatan kami mohon terus juga untuk Nande Marina Kinti, pemulihan Nande Rebo Karoka, Nande Sika sendiri Boru Subaya, juga Karoka, juga Dahlan Subakti, Bapak Dian Subakti, juga untuk Bapak Kori Sinulinga. Kami teringat berdoa juga untuk Bapak sahabat sebaya, untuk Nande Naomi Ginting Boru Tarika. Kasih kami mohon Tuhan pulihkan, kuatkan,
Hamba tambahkan kesehatan untuk Nande Linda Sembiring Boruginti, untuk Nande Kiki Kembali, untuk anak Kekelang Lengkap Mahalia Borumani, untuk Roy Sembiring dan Didi Boru Brahmana. Juga Tuhan kami berdoa terima untuk Yehezkiel Bangun, Rebu Nade Hero Bangun, sedang bernama di rumah sakit karena demam berdarah. Semua Tuhan yang belum tercatat di sini, yang belum bisa disebutkan, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Kami berdoa juga untuk pemberantasan judi, narkoba, seks bebas di tanah Karang, agar para bupati, camat, lurah, koramil bisa bekerja sama dengan moderamen untuk memberantas. Kami serahkan persembahan kami juga. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kami aminkan dan imankan. Persembahkanlah tubuh selain benda-benda materi. Kami mau lakukan, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kami berdoa terakhir syafaat kami untuk perdamaian dunia dan di dalamnya secara khusus bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati Presiden kami, Bapak Presiden Prabowo Subianto Joyohani Kusumo, Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, bersama seluruh jajaran menteri. Tuhan, ada saja orang-orang yang berpikir pendek pincik, mencoba membuat gaduh dan berbagai tidak tenang. Tuhan ikat kesatuan persatuan negeri. Tuhan berkati dari Papua sampai Sumatera, Aceh. Tuhan berkati di dalamnya gereja-gereja dan khususnya Tuhan anak-anak Tuhan dari setiap PA Saidul Kebayoran Lama. Tuhan memberkati kami. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Ini kami, pakailah kami, sehingga dari tempat di mana kami tinggal, rumah kami, lingkungan dengan sosial masyarakat, RT, RW, dan dalam setiap apapun juga, bisnis, dagang, mungkin yang masih juga diberi kepercayaan bekerja, beraktivitas dalam kegiatan yang lebih luas. Tuhan, biarlah abdi kami padamu, kami lakukan sebaik-baiknya di tengah bangsa dan negara. Sebagai gereja tiap hari, sebagai gereja yang bersahabat bagi banyak orang, menjadi Maria sekaligus juga menjadi Marta di keseharian. Ibu bapak saya undang bangkit berdiri. Kembalilah dalam hidupmu, lakukanlah apa yang sudah kita pelajari. Tuhan, kami lengkapi semua doa syukur, doa syafaat, doa persembahan dengan doa yang Tuhan
ajarkan bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah kami dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah, izinkan saya menyalurkan berkat yang hanya dari Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus, karunia Allah Bapa, serta persekutuan dalam urapan Roh Kudus memberkati seluruh pelajaran PA hari ini, juga PA berikutnya dari sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ya, saudara terkasih, demikianlah rangkaian PA kita sudah dapat kita selesaikan. Terpuji Tuhan dan Selamat pagi. Oke.